Recording in progress. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Teguh Prakaryadian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Dilema Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Tugas Akademik Analisis, Peluang Resiko, dan Strategi Pengawasan di kalangan mahasiswa Indonesia. Makalah ini saya susun bersama rekan-rekan saya dalam rangka memenuhi tugas besar PPKI. Untuk anggota kelompok saya ada Ahyatma Rahmatia Ramadan 1202407, Vincent Valentino Omar 1202430, Mas Riana Purwowibawa 1202404, Muhammad Rafi Oktoriza 151240449, William Putra Situmorang 151240002, dan saya sendiri Cukup Rel Kanerian 120240103. Untuk pemilihan kenapa memilih judul ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Grammarly, dan lain-lain sangat memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun di balik kemudahan ini muncul kekhawatiran, misalnya mahasiswa menjadi terlalu bertergantungan, kehilangan kemandirian belajar, bahkan berpotensi melakukan kecurangan atau plagiarisme tanpa disadari. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu diatur secara bijak oleh institusi pendidikan agar manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa mengorbankan integritas akademik. Lalu untuk rumusan masalah dari latar belakang yang tadi saya sebutkan, ada 3 rumusan masalah yang saya angkat dalam makalah ini. Pertama, bagaimana sebenarnya mahasiswa memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas akademik. Kedua, apa dampak positif dan negatifnya terhadap pembelajaran dan kejujuran akademik. Dan ketiga, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan kampus untuk menyikapi fenomena ini. Lalu untuk tujuan dan ruang lingkup, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penggunaan AI oleh mahasiswa, mengidentifikasi risikonya, serta merumuskan kebijakan yang tepat. Ruang lingkup penelitian terbagi menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama adalah dimensi akademik, yaitu bagaimana AI digunakan untuk membuat tugas. Kedua, dimensi etika tentang persepsi mahasiswa terhadap batasan penggunaan AI. Dan ketiga adalah dimensi kebijakan, yaitu bagaimana institusi merespons dan mengatur penggunaan AI. Lalu untuk metode penelitian yang saya implementasikan ke dalam makalah tersebut, itu adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi literatur dan kuesioner yang disebarkan. Saya dan tim menyebarkan kuesioner online kepada mahasiswa ITB semester 2 untuk mengetahui pola penggunaan AI serta persepsi mereka terhadap etika dan efektivitasnya. Lalu dari hasil survei yang saya dapatkan menunjukkan bahwa seluruh responden sudah mengenal dan menggunakan AI. Yang pertama, mayoritas memanfaatkannya untuk menyusun ringkasan dan mencari ide. Saya menarik 91,7% menyadari bahwa penggunaan AI bisa dianggap sebagai kecurangan akademik, tergantung konteks dan pemakaiannya. Beberapa merasa bersalah di awal, namun perasaan itu berkurang seiring berjalannya waktu. Lalu mayoritas juga mendukung adanya kebijakan resmi dari kampus. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa AI telah menjadi alat bantu yang sangat efektif bagi mahasiswa. Namun pada sisi lain, ketergantungan berlebihan bisa membuat mahasiswa kurang memahami materi atau kehilangan keorisinalitasan. Sebagian besar mahasiswa itu juga melihat bahwa dosen cenderung memperbolehkan penggunaan AI dengan standar tertentu. Ini juga menunjukkan bahwa AI dapat diterima, tapi masih memerlukan batasan yang lebih jelas. Lalu dari data atau hasil survei tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa AI membantu mempercepat dan mempermudah tugas, tapi berisiko mengurangi pemahaman dan keaslian karya. Diperlukan juga regulasi yang jelas dan edukasi etika penggunaannya.
tanpa mengorbankan nilai akademik tentunya. Lalu hal yang saya rekomendasikan untuk membaca itu sebagai tindakan lanjut ada 4 rekomendasi yang saya tawarkan. Pertama, lakukan edukasi etika penggunaan AI sejak awal masa perkuliahan. Kedua, mahasiswa sebaiknya diwajibkan menyatakan apakah mereka menggunakan AI dalam tugasnya dan dibuktikan oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, itu ada kembangkan modul literasi digital AI di lingkungan kampus agar mahasiswa tuh lebih mengerti tentang penggunaan AI yang efektif dan diperbolehkan oleh pihak institut. Lalu yang keempat dan terakhir itu rancang jenis tugas yang mendorong pemikiran kritis dan diskusi tanpa menggunakan AI agar tidak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh AI. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir manusia. Kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi ini dan akan terus berkembang, tapi kita bisa mengaturnya dengan kebijakan yang diimplementasikan. Eh, Mungkin untuk kata-kata terakhir dari saya adalah mari kita manfaatkan AI secara bertanggung jawab agar pendidikan kita tetap bermutu dan tentunya berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.